ada. Selain itu juga agar supaya di lingkungan kita itu tetap kelihatan asri, sejuk, dan juga ini kelihatan seger. Tumbuhan. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaannya kian terpinggirkan. Pembangunan gedung perkantoran, pusat pembelanjaan, dan segala kebutuhan kaum urban seringkali mengabaikan analisis dampak lingkungan, sehingga banyak area penghijauan kian berkurang. Di Kampung Budaya Pijiwetan, masyarakat memiliki tradisi merawat lingkungan berbasis kebudayaan yang bersumber dari ajaran Kanjeng Sunan. Nah, saya suka tanaman, sehingga saya setiap hari itu suka menanam tanaman, sayuran atau buah-buahan seperti yang ada di sini, tapi cuman ada di halaman. Selain itu juga agar supaya di lingkungan kita itu tetap kelihatan asri, sejuk, dan juga ini kelihatan seger. Ini kebetulan sedang musim kalau yang rambutan. Terus ada surikoyo, ini kebetulan surikoyonya adalah surikoyo jumbo, tidak surikoyo biasa. Jadi dulu waktu saya masih kecil, masih SD, itu memang sukanya kita mainnya memang bertanam. Jadi nanam apa itu sama-sama dengan tetangga-tetangga yang kecil-kecil itu. Jadi di situ itu ternyata sudah tertanam dalam jiwa, dalam diri kita. Jadi memang itu segala sesuatu itu memang harus ditanamkannya memang dari kecil. Sehingga itu sampai tua pun juga suka. Alhamdulillah banyak yang beli, banyak banyak yang mau menanam, banyak juga yang dari luar kota, Mas. Alhamdulillah dari Kuningan kemarin beli pohon apokat, untuk apokat yang lokal sini yang unggulan. Kan lokal Muria kan sangat bagus di pasaran, Mas. Alasan paling kuat alhamdulillah menambah income pemasukan keuangan lah, Mas. Dari income, pemasukan, dari hati, termasuk ada kebahagiaan tersendiri. Kita lihat yang hijau, yang kuning, dari tanaman, dari bunga, macam-macam lah. Alhamdulillah hati kita jadi tentram dan ya banyak kebahagiaan di situ, Mas. Terima kasih Kampung Budaya yang luar biasa. Saya lebih suka menanam karena untuk kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga juga bisa memanfaatkan pekarangan yang ada. Selain itu juga pengobatan selain sebagai penghijauan di rumah, juga sebagai apotek hidup, juga bisa dijual, itu bisa menghasilkan uang juga. Menurut saya anak-anak yang bermain dengan alam itu sangat menguntungkan, terutama bagi saya ya sebagai orang tua. Yang anak saya itu sudah ketergantungan sama HP. Kalau anak-anak sudah mengenal dengan lingkungan, ketergantungan anak saya terhadap HP kan bisa berkurang. Anak saya bisa mengenal lingkungan sekitar, tumbuh-tumbuhan sekitar, jadi wawasan tentang alam anak saya itu bertambah banyak. Wodowo itu permainan yang dilakukan anak-anak tapi berkelompok, di mana permainan itu dilakukan bersama-sama untuk melatih kekompakan mereka, bisa melatih mental,
kecerdasan juga, keberanian mereka dalam bermain. Pengalaman saya waktu kecil juga, dulu pasaran, masak-masakan, anak-anak nanti kan bisa mengenal lingkungan. Permainan dulu kok lebih asik daripada main dengan HP. Mau sing. Belet. Kita mencoba membranding tumbuh-tumbuhan yang ada di Kampung Budaya Pijewetan. Kita mencoba memperlihatkan melalui story WhatsApp, story Instagram, bahkan nanti kita bisa lihat di YouTube juga. Nah, mungkin gitu ya peran pemuda. Kita mencoba memperkenalkan karena power pemuda itu sangat perlu sih, karena relasi pemuda juga punya banyak teman, mungkin gitu ya, banyak. Nah, jadi kita coba untuk memperlihatkan lah bahwa di masyarakat Kampung Budaya Pijewetan itu mereka tetap mau untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka mencoba untuk mengenal tumbuhan-tumbuhan yang lain dan mencoba untuk dilestarikan di sini. Seni tutur Sumakala ini adalah kesenian lisan. Jadi kalau sastra lisan itu perkembangannya melalui bayi lisan ini. Ya, Sumakala ini membawakan naskah pohon atau pakis haji Gunung Muria. Di situ menceritakan tentang kenapa sih pakis haji itu kok ditakuti oleh tikus begitu. Nah, hubungannya Mbah Sunan Muria dengan tumbuhan ini sebenarnya bagaimana Mbah Sunan Muria itu mengayomi seluruh makhluk yang ada di dunia ini dalam wilayah kemuliaan ini. Nah, termasuk yang namanya pakis haji ini. Ya, ini hari kemajuan zaman ini menjadikan yang namanya tumbuhan ini menjadi korban menurut saya, menjadi korban. Walaupun dimanfaatkan di situ, tapi pemanfaatannya overacting, kalau menurut saya overacting begitu. Nah, tapi kita bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang harus kita cari bagaimana kita ini bermanfaat bagi tumbuhan. Belajar dari masyarakat Pijewetan, budaya merawat lingkungan harus dibiasakan sejak dalam ayunan. Tumbuhan adalah teman dengan segala kebermanfaatan, ayem dan ayom menebar kebaikan serta senyuman. Apa baleni lah? Nangis.